Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bocor. Kali ini saya akan membahas tentang film dari Korea dengan tema kematian. Ini dimulai dari seseorang yang dimana ini merupakan tokoh utamanya yang sedang menyelamatkan orang dari gedung tinggi, ya, hingga akhirnya dia harus melompat. Dan langsung saja dia mati, teman-teman. Lihat, ya. Nah, dalam kematian ini dia terus mengingat sambil disimak sebelumnya, ya. Film ini diambil dari kitab suci Buddha, di mana kitab suci ini menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu mereka akan disidang 7 kali selama 49 hari. Sidangnya apa saja? Penipuan, pembunuhan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, kemalasan, ketidakadilan keluarga. Ya. Nah, di sini kan ceritanya dia tuh kayak selamat gitu loh, tapi dia mati. Ya, cuman dia belum merasakan. Dia belum merasakan. Kasihan banget ya. Kasihan banget dimana dia menginginkan hidup tapi Tuhan berkata lain, ya. Nah, perlu kalian lihat di sini namanya adalah Kim Ja Hong. Bocor film. Nah, ini berdua ini adalah wali yang menjemput arwah. Nama cowoknya Haewon Mike. Ya, susah ngomongnya. Kita panggil aja si Asep ya. Nah, yang ceweknya itu adalah Dokchon. Kita panggil saja Siska. Nah, ya, dia menjelaskan dia tuh jatuh dari lantai tinggi. Dan ini si Siska ini sangat kaget ya. Kenapa? Karena dia ini adalah jiwa yang mulia atau arwah yang paling suci. Dan ini pertama kali muncul selama 422 tahun. Anjay ya, nih berarti selama ini orang-orang baik itu jarang di sini ya. Teman-teman bocor film. Nah, di sini si cewek ini, si Siska ini terus menjelaskan, nah itu ya, menjelaskan bahwa dia itu sudah mati dan kamu tuh harus segera ke akhirat supaya bisa bereinkarnasi. Intinya si Siska ini mengekspresikan dirinya sangat girang sekali, ya. Nah, perlu kalian ketahui walinya itu ada 3. Cuman ketuanya kita nggak lihat. Kita panggil saja ketuanya ya. Dia nanti keluarnya di scan berikutnya. Oke. Nah, teman-teman bocor film, di sini adalah ditampakkan bahwa ini merupakan gerbang akhirat. Nah, di sini dia dikenalkan ada Raja Yorma atau Hakim Dewa yang benar-benar memegang alam akhirat ini. Di sini adalah ketua walinya. Nah, perlu kalian tahu ya, ini yang tadi saya sebut. Ini adalah ketua walinya. Kita panggil aja ketua wali, susah namanya. Korea, puyeng. Nah, di sini dia itu benar-benar dispesialkan karena emang jiwa mulia ya. Jiwa mulia sangat unik sekali di sini hingga akhirnya dia diberi kartu. Dan kartu itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah jiwa mulia. Lihat si Siska benar-benar seneng banget karena dia itu benar-benar pengen banget untuk reinkarnasi ya. Pengen banget dari reinkarnasi, jadi benar-benar dia membela habis-habisan nanti ya di scan selanjutnya. Oke, simak terus ya. Nah, yang pertama kali dia lalui yaitu adalah dewa pembunuh. Ya, di sini si Asep ini penasaran, kok kita langsung di dewa pembunuh katanya. Apakah kamu pernah membunuh? Ya, si Kim jawabnya ya saya nggak pernah ngebunuh lah. Lalu kenapa langsung ada di dewa pembunuh duluan? Ingat, dia jiwa mulia. Dia itu sebenarnya gampang banget untuk langsung ke sana. Cuman kalau misalkan di sini diceritainnya dia pernah membunuh sengaja atau nggak sengaja, itu sudah termasuk ke pembunuhan. Maka disinilah mulai para wali ini berpikir keras.
Apakah dia benar-benar membunuh atau tidak? Ya, seperti itu. Nah, di sini si Kim benar-benar melihat dirinya pada saat di dunia, seolah-olah dia sedang menonton bioskop di zaman dia masih hidup, ya. Dia di sini dipertontonkan kenapa dia masuk ke dewa pembunuh, karena dia telah membiarkan atasannya untuk meninggal. Nah, di sini si jaksa pun, jaksanya itu ada dua ya, jaksa penuntut si Kim ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa detik untuk menyelamatkan si atasannya, tapi berkat para wali yang gigih yang terus menjelaskan bahwa itu sebanding ya. Nah, di situ juga kita dilihatkan dengan dewa pembunuh. Dewa pembunuh itu benar-benar garang banget. Garang banget teman-teman ya. Di sini si Kim ketakutan, lihat mukanya aja udah kayak apa gitu ya, pelontos, udah jabrik, benar-benar sosok dewa kematian. Nah, di sini kita akan memperlihatkan jaksa yang akan terus menuntut si Kim di setiap dewa-dewa. Nah, ini jaksa pertama, jaksa keduanya nanti ada konyol pokoknya di sini jaksa-jaksanya. Meskipun mereka kekeh ingin menjerumuskan si Kim ini ke neraka, tapi ya kelakuannya agak konyol-konyol juga sih, jadi agak kocak gitu ya sobat teman-teman film. Dalam adegan ini si Kim benar-benar hampir babak belur oleh jaksa-jaksanya ya. Nah, ini ya jaksa kedua nih, tolobet jaksanya ya. Oke teman-teman, saya akan menceritakan secara singkat. Nah, si Kim ini benar-benar dituduh telah membunuh rekannya tadi. Namun para wali benar-benar berbicara yang seolah-olah bahwa si Kim ini membiarkan satu atasannya dan telah menyelamatkan 2 orang, sehingga si raja atau si dewa kematian ini membiarkan Kim untuk ke tahapan berikutnya. Oke. Setelah lolos dari dewa pembunuh, si Kim ini tiba di Sungai Kemalasan. Sungai Kemalasan ini dipimpin oleh Dewi Kemalasan. Dewinya benar-benar sangat sedikit manusiawi lah, beda dengan dewa pembunuh ya. Nah, di sini si Siska terus menontonkan kegiatan sehari-hari si Kim di bumi, bahwa dia itu adalah sangat pekerja keras. Bahkan setiap hari dia bekerja tanpa ada libur. Dan si ketua Kim ini menjelaskan bahwa liburnya itu adalah kematian ya. Kematian ya, dia tuh benar-benar pekerja keras banget ya, idaman wanita Indonesia. Cepet kaya kalau di Indonesia dia, kalau diamnya di Indonesia ya. Dan di sini parahnya si Kim ya, hampir saja dia terbunuh oleh perkataannya sendiri. Kenapa? Karena dia mentuhankan uang. Ya, tentu si Dewi ini murka karena ya dia bilangnya itu semuanya demi uang. Nah, setelah dia mau masuk lagi ke neraka, tiba-tiba ketiga wali ini, terutama si Asep dan ketuanya, langsung membela dia ya. Luar biasa banget nih gigihnya. Dia mengatakan memang itu demi uang ya, karena dia itu miskin sehingga dia harus seperti itu. Dan emang sekali sih, emang kita hidup itu uang bukanlah segalanya, tapi uang segalanya. Ya, pasti kalian tahu filosofi itu. Di sini menggambarkan banget ya. Seperti itu ya. Itulah kisahnya dia di Dewi Kematian. Setelah lolos dari Dewi Kemalasan, yang tadi saya sebut Dewi Kematian, sorry teman-teman, salah ya. Nah, dia langsung ingin menuju ke hutan pisau. Kenapa hutan pisau? Karena
Ketika menyentuhnya langsung pisau-pisau itu akan mencabik-cabiknya. Dan di sini ketua wali sangat marah kepada si Kim, sehingga dia memberi pelajaran kepada si Kim supaya mikir, jangan ngomong sembarangan lagi di depan para dewa. Tolol emang tuh si Kim ya, udah mah diselamatin habis-habisan malah terus dia bertingkah. Nah, bodohnya si Kim mungkin karena dia kaget dan shock sehingga dia tuh nggak denger omongannya bahwa dia itu sebenarnya udah mati, tapi dia itu bisa ke orang tuanya lewat jalur mimpi. Nah, setelah mengetahui itu si Kim itu langsung semangat lagi. Ya udahlah, saya pengen reinkarnasi katanya. Saya pengen ketemu sama ibu saya. Ibu adalah segala-galanya bagi si Kim, ya. Itulah hak istimewanya si Kim. Jiwa suci, bro. Dalam perjalanan di hutan pisau, tiba-tiba saja ada yang disebut dengan hantu neraka. Hantu neraka ini mengganggu mereka, dan ketika wali ini tahu kalau ada hantu, pasti ada saudara, adik kandung, ibu kandung, atau semua keluarganya si Kim pasti ada yang meninggal, dan dia dendam dengan orang-orang di dunia. Nah, pertanyaannya, siapa yang meninggal? Apakah adiknya, orang tuanya, bibinya, tantenya, kakeknya? Siapa ya? Yang jelas, inilah pemicu dari hantu-hantu itu datang. Bahkan di sini ada Raja Yorma yang sempat bertemu dengan kedua wali dan si Kim. Ya. Nah, bodohnya si Kim, dia malah tengil kepada Raja Yorma. Cuman alhamdulillahnya si Raja Yorma ini benar-benar sangat peduli. Nah, dalam cuplikan ini ketuanya mau ke dunia hidup dan menyelidiki siapakah yang meninggal, apakah emaknya atau adiknya. Jadi kalau ada masalah katanya tolong segera panggil, seperti itu. Dan dia sangat mengharapkan kepada si Siska dan si Asep supaya menjaga si Kim tersebut. Oke, sampai sini aja dulu sobat film. Nanti kita akan nonton lagi ya di part kedua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe teman-teman Bocor Film. Anjay ya nih.